Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzubillah minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أما بعد. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita bersyukur Allah izinkan kita menjalankan kewajiban salat Aisyah berjamaah. Semoga salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kajian kitab Syekh Ad-Duktur Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, Ensiklopedia Akhir Zaman, memasuki halaman 140. Ya, saya ulangi, halaman 140. Kita masih di seputar Perang Badar, Perang Jamal, ya, atau mungkin lebih tepatnya disebut tragedi Jamal, ya. Dan menariknya pembahasan dalam kitab ini, kita tidak sekedar seperti membaca buku sejarah, tidak, ya. Karena memang yang dimaksudkan oleh Syekh Mubayyad menyebutkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi ini bukan dalam rangka sekedar mempelajari sejarah, tidak. Tetapi dalam rangka memperlihatkan bagaimana kejadian-kejadian yang dialami umat Islam ternyata sangat syarat dengan nubuah, dengan prediksi-prediksi kenabian. Jadi Nabi sudah jelaskan akan terjadi begini, akan terjadi begini. Bahkan dalam hadis-hadis tertentu sampai disebutkan nama yang mengalaminya, ya. Sehingga ketika peristiwa itu memang terjadi, maka sahabat atau sahabiat yang mengingat hadis terkait dengan apa yang dia alami itu segera seperti mendapatkan petunjuk dari Nabi SAW. Ya. Contohnya seperti kasus Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika dalam perjalanan meninggalkan kota Mekah bersama rombongan Tolha, Zubair, dan beberapa ahli Mekah lainnya menuju ke Basrah. Ternyata di suatu malam dalam perjalanan ke sana, mengambil air di sebuah sumur, terdengar lolongan anjing. Begitu Aisyah radhiyallahu anha mendengar lolongan anjing itu, langsung dia bertanya kepada orang-orang di situ, apa nama tempat ini? Begitu dikatakan ini tempat bernama Hau'ab, langsung Aisyah teringat pesan Nabi. Bahwa Nabi pernah mengatakan, salah seorang di antara kalian, istri-istriku, akan mendapat lolongan anjing di Al-Hau'ab. Ya. Dan begitu kejadian itu terjadi, Aisyah langsung ingat hadis itu. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau dirinya lah istri Nabi yang mengalaminya. Dan waktu Nabi menyebutkannya, Nabi cuma mengatakan ada salah seorang kalian nanti akan dilolong anjing di Al-Hau'ab. Tapi Aisyah ketika itu juga
langsung semacam punya perasaan tidak enak untuk meneruskan perjalanan, sehingga dia katakan, sepertinya aku harus kembali ke Mekah. Gitu. Akan tetapi Zubair, Tolha mengatakan, wahai Ummul Mukminin, engkau kan berangkat ke Basrah bukan untuk cari perkara, tetapi untuk mengislah, mendamaikan kaum muslimin. Kehadiranmu sangat penting. Ya bagaimana nggak penting, istrinya Nabi dir di tengah-tengah kekisruhan yang sedang terjadi di tubuh umat Islam. Tentunya dia punya pengaruh yang besar. Jadi akhirnya tetap berangkat. Gitu. Nah begitu juga kita akan membaca nas-nas yang berkenaan dengan sahabat-sahabat lainnya terkait dengan perang Jamal, ya. Di halaman 140 kita mulai dengan nas pertama. Dalam asar yang diriwayatkan oleh Mutarraf dikisahkan sebagai berikut. Aku berkata kepada Zubair radhiyallahu an. Zubair ini Zubair ibnul Awwam. Dia salah seorang sahabat yang termasuk Mubashshirina bil jannah, asyara mubashshirina bil jannah. 10 sahabat yang dikabarkan berita gembira oleh Nabi akan menjadi penghuni surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair ibn Awwam, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, ya. Kemudian siapa lagi? Ada 3 lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Siapa lagi? Ubaidillah bin Zubair. Ini Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, terus yang terakhir Said bin Zaid, ya, Said bin Zaid, suaminya Fatimah, ya, Fatimah binti Khattab, iparnya Umar bin Khattab. Nah ini 10 sahabat ini semuanya sudah dijanjikan surga, salah satunya Zubair. Jadi Zubair termasuk yang berangkat menuju ke Basrah bersama rombongan Aisyah, Tolha. Jadi Mutarraf ini berkata kepada Zubair ibnul Awwam radhiyallahu an, wahai Abu Abdillah, ya, ini kunyahnya Zubair, ya, panggilannya Zubair Abu Abdillah, ya. Ternyata para sahabat yang panggilannya Abu Abdillah itu banyak, ya. Huzaifah ibnul Yaman itu Abu Abdillah, ya. Kemudian Husain bin Ali itu Abu Abdillah juga, ya. Abu Abdillah itu ada beberapa orang. Hai Abu Abdillah, apa alasanmu padahal kamu dulu telah menyia-nyiakan sang khalifah Utsman radhiyallahu an hingga dia terbunuh, tetapi sekarang setelah Utsman syahid, engkau malah menuntut agar dilakukan kisos terhadap para pembunuhnya. Zubair menjawab, ketahuilah, kami dulu pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan membaca ayat surat Al-Anfal 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, dan peliharalah kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Namun sama sekali aku tidak menyangka bahwa aku termasuk orang yang mendapat fitnah dalam ayat itu. Sekarang terserah apa yang akan terjadi, terjadilah, ya. Jadi ini bukan hadis Nabi, ya, bukan nubuah, tetapi ini ungkapan isi hati Zubair ketika ditanya kenapa dia kok sekarang rese amat gitu mempermasalahkan para pembunuh Utsman, menuntut kisos. Sementara waktu Utsman berkuasa menjadi khalifah, justru Zubair termasuk yang jaga jarak dengan Utsman. Loh, kenapa kok waktu itu kamu jaga jarak, kamu menjauh, tapi giliran sudah meninggal, sekarang kamu resek banget. Nah gitu, kira-kira. Nah dijawab sama Zubair dengan mengaitkan dengan ayat tersebut, yang berarti Zubair itu semacam mengungkapkan penyesalannya. Ya sudahlah, aku sudah
selama Utsman menjadi khalifah aku nggak memberi perhatian, setelah beliau terbunuh ya aku menunjukkan perhatianku, penyesalan dia, ya. Kemudian nas berikutnya dari Abu Harb bin Abdul Aswad Ad-Du'ali, dia mengkisahkan, aku menyaksikan Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an yang bermaksud untuk menemui Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Ali berkata kepada Zubair, ya, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu wahai Zubair. Apa engkau tidak ingat lagi ketika Rasulullah SAW bersabda kepadamu, niscaya engkau Zubair akan berperang melawannya. Nya ini melawan Ali. Dan engkau yang bersikap zalim kepadanya. Zubair menjawab, aku sama sekali tidak ingat hal itu. Setelah berkata demikian, Zubair segera menyingkir dari hadapan Ali radhiyallahu anhu. Jadi artinya, ketika Ali mengingatkan hadis itu yang Zubair dengar langsung dari Nabi, Zubair baru teringat, oh iya ya ada pesan seperti itu. Yang berarti apa? Yang berarti Zubair telah salah di dalam berijtihad. Karenanya istilah Zubair segera menyingkir dari hadapan Ali itu artinya bahkan menyingkir dari medan kekisruhan yang sedang terjadi. Jadi dia tidak mau terlibat sama sekali di dalam sengketa tersebut, ya, pada detik-detik terakhir. Gitu. Ya mau dibilang terakhir susah juga ya. Detik-detik menjelang justru pecahnya perang itu. Tapi dia sudah memutuskan, udah, aku teringat hadis itu setelah diingatkan oleh Ali, ya sudah, aku akan menyingkir. Begitu. Dalam nas yang lain lagi, kurang lebih sama isinya, dari Abu Jarwah Al-Mazini, dia kisahkan sebagai berikut. Aku mendengar perbincangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an. Ali berkata, semoga Allah beri petunjuk kepadamu hai Zubair. Apa engkau tidak ingat lagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadamu bahwasanya engkau akan berperang melawanku dan engkau yang bersikap zalim kepadaku. Zubair menjawab, iya benar. Namun sebelum ini aku sama sekali tidak ingat itu. Setelah berkata demikian, Zubair langsung menjauhkan diri dari hadapan Ali. Ya. Jadi Zubair di momen-momen tersebut, ini belum pecah, ini perangnya belum pecah. Ya. Dia tersadarkan setelah diingatkan nubuah Nabi itu. Dan di dalam nubuah Nabi itu jelas-jelas Nabi mengatakan, ya, engkau akan berperang melawan Ali dan engkau pada posisi yang zalim. Begitu. Ya. Dan ini sekaligus menekankan bahwa ijtihad yang diambil Zubair plus Tolha plus Aisyah radhiyallahu anhum ajmain itu ijtihad yang tidak pas. Yang pas itu ijtihadnya Ali. Karena memang Ali semenjak dibaiat setelah Utsman wafat, Ali itu fokusnya satu. Fokusnya bagaimana menjaga soliditas umat Islam. Dengan memastikan semua hendaknya menyerahkan baiatnya dulu kepada Ali. Sebelum mengurus yang lain-lainnya, Ali pun ingin mengurus soal problem pembunuhan Utsman. Dia tahu itu perkara yang harus diselesaikan. Tapi bagaimana menyelesaikannya kalau umat belum menyatu dalam satu barisan? Ya. Ditambah lagi jangan lupa, para perusuh di kota Madinah, yang datang ke kota Madinah, yang mengepung rumah Utsman dan akhirnya membunuh Utsman, itu sebagian mereka memang sudah balik ke wilayahnya masing-masing. Ada yang balik ke Kufah, ke Basrah, ya kan? Tetapi masih ada yang tersisa di Madinah dan mereka ikut membaiat Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali juga tidak segampang itu melakukan penegakan pengadilan begitu. Ya. Dia harus memastikan semua baiat dulu gitu. Nah, apalagi dari satu wilayah besar di utara, wilayah Syam, Muawiyah sebagai gubernurnya terang-terangan tidak mau membaiat Ali sebelum
Khalifah Ali menyerahkan para pembunuh Utsman kepada Muawiyah. Karena Muawiyah merasa paling berhak. Dia adalah sepupunya Utsman bin Affan. Jadi dia merasa dia walinya Utsman bin Affan yang berhak menuntut kisos. Cuma kan di sini ada logika yang kurang pas. Kalaulah baiat dulu kepada Ali, terus kemudian didiskusikan bagaimana cara menangani para pembunuh Utsman ini bersama-sama, kan enak gitu jalan ceritanya. Tapi di sini memang ada ya perbedaan ijtihad. Ya. Dalil berikutnya dari Abu Harb bin Abul Aswad Ad-Dili, dia mengisahkan, aku turut menyaksikan perseteruan yang terjadi antara Ali dan Zubair. Saat itu Zubair menghampiri kudanya, kemudian dia menaikinya dan membelah barisan untuk pergi meninggalkan medan perang. Tetapi anaknya Abdullah bin Zubair menghadangnya seraya bertanya, ada apa ini ayah? Ya. Zubair menjawab, aku mendengar Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu membacakan hadis Rasulullah SAW yang aku sendiri juga telah mendengarnya. Beliau bersabda bahwa engkau Zubair akan memerangi Ali dan engkaulah orang yang zalim kepada Ali. Maka dari itu aku tidak mau memeranginya. Abdullah bertanya, apa ayah datang ke sini untuk berperang? Tidak. Ayah datang ke sini hanya untuk berdamai dengan orang-orang dan semoga Allah mendamaikan mereka dengan perantaraanmu. Zubair menjawab, tetapi aku telah bersumpah untuk tidak berperang. Abdullah berkata, mengusulkan, merdekakanlah budakmu si Jirjiz itu dan tunggulah bersamaku sehingga kita dapat mendamaikan masalah ini. Maka Zubair pun memerdekakan budaknya Jirjiz dan menunggu bersama. Namun perang sudah keburu pecah, ya, sehingga bertambah rumit ketika kaum muslimin tidak sepakat dalam satu kata, sehingga Zubair menaiki kudanya lagi, kemudian pergi dari tempat tersebut, ya. Dan kita tahu jalan ceritanya, dia pergi sejauh-jauhnya dari medan perang, ya. 1 hari perjalanan dia sudah meninggalkan medan perang, ternyata dia dikuntit oleh seseorang yang bernama Jurmus. Ya, Jurmus ini termasuk salah seorang perusuh, ya, pengacau. Dan Jurmus ini dengan izin Allah membunuh Zubair. Ya. Tapi jelas lokasi kematian Zubair menjadi bukti bahwa Zubair sudah merubah ijtihadnya. Ya, dia sudah ya tarajuk, ya sudah apa istilahnya meninjau ulang ya keputusannya untuk lebih menuntut apa namanya kisos sebelum membaiat Ali bin Abi Thalib. Tapi sebenarnya Zubair pun sudah membaiat Ali bin Abi Thalib sewaktu di Madinah. Karena beliau ketika kejadian Utsman terbunuh itu sedang di Madinah, dan ketika orang-orang ramai membaiat Ali, Zubair pun segera membaiat Ali. Tetapi setelah membaiat Ali, Zubair bersama Tolha langsung menyatakan kepada Khalifah Ali, wahai Khalifah, segeralah kisos, tegakkan kisos para pembunuh Utsman itu. Ya, tidak boleh dibiarkan darahnya tertumpah tanpa ada kisos. Ali menjawab, wahai saudara-saudaraku, apa yang kalian inginkan juga yang aku inginkan. Tetapi coba saya tanya kepada kalian berdua, apa pendapat kalian dengan kondisi yang kita hadapi sekarang? Jumlah mereka, para perusuh ini, banyak. Sedangkan waktu itu di kota Madinah, banyak sahabat yang sudah meninggalkan kota Madinah. Kalaupun masih ada sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah, usianya sudah lanjut. Sehingga kata Ali, bagaimana kita bisa mengatasi mereka kalau jumlah mereka sebanyak itu? Ya. Aku punya rencana, kata Ali, ya, dan rencanaku ini ya, kalian lihatlah bagaimana rencanaku. Jadi maksudnya Ali, rencanaku memastikan soft umat ini, barisan umat ini kokoh dulu.
Baru nanti kita tangani para perusuh ini. Nah, Zubair dan Tolha merasa sudah menyampaikan usulan, tetapi nggak diterima. Akhirnya mereka meninggalkan Madinah menuju Mekah. Di Mekah ketemu Aisyah, ya kan, yang perasaannya sama, perasaan menyesal. Selama Khalifah Utsman menjadi pemimpin, mereka banyak jaga jarak. Dan akhirnya ketika Khalifah Utsman dikepung, mereka sudah membaca gejala-gejala. Wah, ini para demonstran ini nggak karuan ini keinginan mereka ini. Dan nggak karuan juga tampilan mereka. Cuman nggak ada satu orang pun di kota Madinah yang pernah menduga bahwa mereka akan sampai tega melakukan pembunuhan terhadap khalifah. Itu masalahnya, ya. Karena para sahabat ini kan dibesarkan oleh akhlakul karimah yang dicontohkan Nabi, ukhuwah Islamiyah yang dicontohkan Nabi, ya kan? Sehingga mereka juga tetap husnuzon bil muslimin. Siapapun muslim yang datang ke kota Madinah itu diperlakukan dengan sangka baik. Ya, sekalipun orang-orang yang datang untuk melakukan protes kepada khalifah, ya. Ya mereka sangka paling protes nanti juga Khalifah Utsman bisa mengatasinya, memberi argumentasinya. Dan memang sudah diberikan argumentasi sama Utsman. Tapi memang di tengah-tengah mereka ada biang-kerok yang tidak sekedar ingin mendapat jawaban atas protes. Tapi memang ingin memakzulkan Khalifah Utsman, bahkan lebih jauh lagi membunuh Khalifah Utsman. Dan tentunya di antara otak utamanya adalah sosok atau figur yang bernama Abdullah bin Saba, ya, Yahudi Yaman yang pura-pura masuk Islam dan memang punya agenda memprovokasi umat untuk membuat kekacauan di dalam pemerintahan Islam, ya. Nah, jadi Syekh Mubayyad berkomentar terhadap asar-asar tadi. Dari beberapa asar yang disebutkan di atas, jelas sekali bahwa Zubair radhiyallahu anhu melakukan ijtihadnya dalam batasan yang ditetapkan Allah Ta'ala. Hal ini tampak jelas ketika dia mendengar sabda Rasul yang disebutkan oleh Ali. Setelah mendengarnya, dia langsung mengurungkan niatnya untuk melanjutkan peperangan dan bahkan pergi dari medan perang. Tetapi dalam kepergiannya itu, dia dibuntuti, diikuti oleh Ibnu Jurmus yang kemudian berhasil membunuhnya. Demikian juga dengan niatan tulus Zubair untuk tetap pergi ke medan perang. Dalam ijtihadnya Zubair telah berusaha untuk mendapatkan kebenaran atas apa yang menjadi pandangannya itu. Redaksi atar-atar di atas menunjukkan bahwa niat inilah yang mendasari Zubair bahkan sebelum mendengar hadis Rasul yang diucapkan Khalifah Ali bin Abi Thalib kepadanya. Di samping itu, hal ini juga tersirat dalam perkataan yang dia sampaikan kepada anaknya Abdullah dan kepada Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana tercantum dalam asar-asar sebelumnya. Nah, kemudian ada beberapa asar lain lagi yang menggambarkan kondisi mengharukan sekali setelah perang Jamal. Dari Abu Ja'far, dia mengisahkan di hari meletusnya perang Jamal, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan para sahabat-sahabat lain duduk menangisi gugurnya Tolha dan Zubair, ya. Jadi Tolha dan Zubair didatangkan kepada Ali bin Abi Thalib, kepalanya ya sudah terpenggal gitu, ya kan? Dan mereka menangis melihat Tolha dan Zubair. Dari Zar bin Hubais, dia berkata, aku duduk termenung bersama Ali, kemudian didatangkanlah kepala Tolha dan Zubair beserta orang yang membunuhnya. Nah ini, orang yang membunuhnya, sudahlah dia orang nggak jelas gitu ya. Dalam pengertian, sangat mungkin dia masuk golongan para perusuh yang mengepung dan membunuh Utsman. Tapi juga orang ini nggak ngerti siapa itu Tolha, siapa itu Zubair, itu nggak ngerti. Dia datang bawa kepalanya Tolha dan Zubair. Ya, dan ini biasanya kalau di zaman itu
membawa kepala dari musuh, ya kan? Itu diserahkan pada komandan, itu dengan harapan dapat penghargaan, gitu, ya. Karena dia pahamnya Tolha Zubair ini musuh, bukan pasukannya Ali, berarti pasukannya musuh. Maka Ali berkata kepada orang kepercayaannya, berilah kabar gembira kepada pembunuh Ibnu Safiyah, yakni Zubair, bahwa dia akan masuk neraka. Sebab aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi punya pengikut setia, sedangkan pengikut setiaku adalah Zubair. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi si pembunuh ini alih-alih mendapatkan hadiah dari Khalifah Ali sebagai panglima perang Jamal, ya kan, malah dia dikasih kabar bahwa Rasul telah bersabda, siapa yang membunuh Zubair sama saja membunuh pengikut setianya Nabi, yang berarti apa? Tempatnya di neraka. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh Mubayyad, kedua asar ini menjelaskan kepada kita terkait kondisi psikologis para sahabat dan betapa bersihnya jiwa-jiwa mereka. Meskipun kuku-kuku fitnah telah mencabik perasaan mereka karena ulah orang-orang zalim yang menyulut api fitnah kepada mereka, namun perasaan mereka terhadap sesamanya tidak pernah berubah. Meskipun perang Jamal merupakan lembaran hitam sejarah umat Islam, tetapi melalui fitnah itu telah menunjukkan kepada kita betapa dalam keimanan para sahabat dan betapa bersihnya hati mereka. Semoga Allah meridhai dan memberikan rahmat kepada semua sahabat. Meski baku hantam dan peperangan yang tersulut api fitnah ini terjadi pada tokoh-tokoh besar umat ini, sedangkan pada saat yang sama mereka tidak sadar akan hal itu, tetapi kita telah menyaksikan sebuah peristiwa yang tidak ada duanya dalam lembaran sejarah, yaitu ketika seorang panglima perang yang menang peperangan duduk menangis atas kematian musuhnya yang kalah, laksana seorang ibu kehilangan anaknya. Alangkah besar jiwa mereka, dan mereka itulah para sahabat. Ya. Sehingga ada lagi satu asar yang menarik sekali. Dari Saur bin Majza'ah, dia berkisah, pada saat perang Jamal, aku menemukan Tolhah bin Ubaidillah sedang tersedak pada nafas-nafas terakhirnya. Jadi sudah menjelang sakaratul maut. Maka aku pun mendekatinya dan memangku kepalanya. Tolhah bertanya, jadi ini kepalanya Tolhah nih, ya. Tolhanya bertanya, sungguh aku telah melihat wajah seorang laki-laki yang memiliki wajah bagikan sinar bulan. Siapa kamu? Jadi yang memangku Tolha itu membuat Tolha kagum. Kok wajahnya begitu bersinar kayak bulan. Dia tanya, siapa kamu? Dijawab, aku adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Artinya aku bagian dari rombongannya Ali bin Abi Thalib. Maka Tolha berkata, ulurkan tanganmu agar aku bisa membaiatmu. Maksudnya membaiat Ali bin Abi Thalib lewat si prajurit ini. Kemudian aku ulurkan tanganku dan Tolha pun membaiatku. Tidak lama kemudian meninggallah Tolha, wafatlah Tolha. Maka kisah ini aku laporkan kepada Imam Ali radhiyallahu an. Imam Ali langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benarlah apa yang pernah disabdakan Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah enggan memasukkan Tolha ke surga sebelum Tolha membaiatku Ali bin Abi Thalib menjelang kematiannya. Ya, Masya Allah. Jadi nubuah ini didengar langsung oleh Ali dan Ali mengalaminya, ya, sehingga dia benar-benar merasa di satu sisi membenarkan ucapan Nabi, tapi di lain sisi juga bersyukur bahwa apa yang Nabi nubuahkan ternyata menjadi kenyataan. Ya, menjelang wafatnya, Tolha membaiat Ali.
Sebenarnya bukan pertama kali Tolha membaiat. Dia sudah membaiat waktu di Madinah, kan tadi sudah diceritakan. Tapi kenapa dia lakukan itu? Karena dia ingin membuktikan dan ingin menyampaikan pesan kepada Ali bahwa dirinya mengikuti baiat yang sudah dia serahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan itu juga sekaligus menunjukkan dia rujuk atau meninjau ulang ijtihadnya. Ya. Jadi perlu diingat ya, perang Jamal ini pada dasarnya bukan peperangan yang diniatkan baik oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di satu sisi, maupun oleh Tolha, Zubair maupun Aisyah. Nggak ada yang mau perang ini terjadi. Bahkan sebelum perang terjadi sudah berjumpa ini. Ali berjumpa dengan Tolha, dengan Zubair dan juga dengan Aisyah, ya kan? Dan mereka sudah sampai pada satu kesepakatan, sudahlah kita sudahi permasalahan ini dengan cara sekarang fokus semuanya menyatukan barisan, ya, baiat kepada Ali, nanti kita selesaikan permasalahan kisos para pembunuh Utsman. Ini sudah sepakat. Nah justru karena sudah sepakat, sehingga wah ini nggak mungkin ada perang nih, nggak mungkin ada perang, ya kan? Sudah sepakat dua pihak yang tadinya kelihatannya berbeda ijtihad sudah sampai ke titik sepakat. Jadi Tolha, Zubair, Aisyah sudah menerima bahwa oh alhamdulillah khalifah juga akan mengurus, cuman kita harus sabar karena urusan khalifah itu banyak, dia harus menyatukan umat, belum lagi Muawiyah di Syam belum berbaiat pada Ali. Jadi sudah sepakat. Itu kejadiannya agak siang sore hari itu, sepakat itu. Nah, malam harinya para perusuh yang ada di dalam barisan Ali bin Abi Thalib ya, itu mengadakan rapat gelap ya. Dan dalam rapat gelap itu mereka sama-sama mengutarakan kekhawatiran mereka. Wah, ini kalau mereka berdamai ujung-ujungnya terjadi pengadilan kisos, ya kita ini semua termasuk tersangka ini. Berarti harus kita gagalkan ini damainya mereka ini. Dengan cara apa? Dengan cara sebagian nyusup ke barisannya Tolha, Zubair, Aisyah. Sementara yang lainnya memang sudah ada di pasukan Ali. Terus di tengah malam mereka saling memanah, saling menombak begitu loh. Ya kan? Jadi menimbulkan ya fitnah bahwa seolah-olah dua kelompok ini berperang sampai terjadilah perang begitu ya. Dan itu berlangsung lama sampai pagi harinya sampai siang harinya ya, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha yang tadinya nggak ikut dalam kancah peperangan itu masuk ke tengah kancah bukan untuk niatnya berperang tapi untuk memperlihatkan dirinya, karena Aisyah ini kan khas naik onta dengan sekedup. Semua orang tahu naik onta sekedup ini berarti Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi begitu. Jadi beliau hadir ke tengah-tengah tuh istilahnya untuk menyatakan, berhenti, jangan teruskan perang kan begitu. Tapi ternyata justru begitu datang ke tengah medan perang itu, dari pasukan Ali yang adalah kalangan perusuh-perusuh itu, mereka di baris terdepan. Mereka memanah, menombak sekedupnya Aisyah radhiyallahu anha. Sampai diriwayatkan ontaknya Aisyah itu dengan sekedupnya itu seperti landak jadinya, ya kan, banyak ininya, banyak panah, banyak tombak, ya kan. Dan orang-orang yang muncul itu semuanya pada menjaga onta ini, ya, menjaga Ummul Mukminin. Tapi siapapun yang berada di depan onta itu langsung dipanah sama para perusuh ini, ya, yang perusuh ini murid-murid pengikut-pengikut Abdullah bin Saba ini yang disebut Sabaiyah ini atau Sabaiyun ini, ya, mereka mengacaukan sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib menyadari, wah ini nih pengacaunya nih mereka ini. Dan satu-satunya jalan untuk menghentikan perang ini adalah Aisyah mesti dievakuasi dari medan perang. Gitu. Karena kehadiran Aisyah justru membangkitkan marah para perusuh ini.
Sebab Aisyah di antara teriakannya, mula-mula teriakannya adalah hentikan perang, tapi nggak ngepek gitu. Akhirnya berubah menjadi doa, laknatullah atas para pembunuh Utsman. Jadi begitu sudah jadi doa, ya kan? Dan doa ini diaminkan oleh para pelindung Ummul Mukminin. Akibatnya yang memang benar-benar pembunuh Utsman ini makin marah, ya kan? Makin marah gitu. Maka Ali terus berkesimpulan ini mesti diselamatkan. Ummul Mukminin mesti diturunkan dari apa? Kontaknya, dievakuasi ke tempat yang aman. Akhirnya dia utus Abdurrahman bin Abu Bakar untuk menyelamatkan kakaknya. Kakaknya itu Aisyah binti Abu Bakar, ya kan? Nah, Abdurrahman ini dengan gesitnya langsung menyembelih ontaknya sehingga jatuh, ya kan? Sudah jatuh, nah rame-rame diangkat sama para prajurit baik dari pasukan Ali maupun dari pasukan Tolha, Zubair dan Aisyah. Mereka sama-sama menghormati Ummul Mukminin. Gitu. Nah, setelah diangkut baru perang itu mereda. Ya, tapi sudah banyak jatuh korban, ya. Asar ini menjelaskan bahwa peristiwa fitnah atau apapun yang bakal menimpa para sahabat Rasul telah Nabi kabarkan kepada mereka, tetapi para sahabat tidak menyadari hal itu, melainkan ketika mereka sudah terjatuh dalam fitnah tersebut. Nah, ini yang menarik. Ya. Jadi para sahabat itu seringkali tidak teringat pesan-pesan Nabi tentang fitnah yang akan terjadi, yang bahkan mereka akan alami, kecuali ketika menjelang peristiwa itu sudah terjadi atau bahkan sudah terjadinya peristiwa itu. Termasuk Zubair. Kalaulah Ali bin Abi Thalib tidak mengingatkan Zubair tentang pesan Rasul, barangkali Zubair masih tetap akan kekeh dengan ijtihadnya mendahulukan kisos Utsman daripada baiat kepada Ali. Ya. Tapi setelah diingatkan, dia pun segera tersadarkan. Di dalamnya ada kesaksian Ali bahwa Tolha akan masuk surga. Sebuah kesaksian yang juga pernah disabdakan Rasul. Di sisi lain, athar tersebut juga menggambarkan jiwa keimanan Tolha yang bersih, serta masih tetap direngkuhnya hingga detik-detik terakhir yang selama ini dia simpan dan dia keluarkan untuk membaiat Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang menarik ini ya, pendekatan kitab ini adalah pendekatan nubuah-nubuah Nabi. Nah, saya pernah mendengar ada salah seorang ustadz yang juga sering membahas tentang nubuat-nubuat Nabi, namanya Ustadz Johan Saputra, hafizahullah. Beliau ketika membahas ini, beliau mengatakan kalau para sahabat itu bisa mengambil pelajaran dari nubuah-nubuah yang menimpa pada diri mereka langsung, ya kan? Dan mensikapi nubuat itu dengan benar, sekalipun kadangkala terlambat, sudah mepet itu menjelang kejadian, maka kita yang hidup sekarang ini juga harus cermat mengikuti nubuah-nubuah Nabi yang berkaitan dengan zaman kita sekarang. Yang sudah barang tentu tidak akan sedetail dengan nubuat yang dialami para sahabat. Kenapa? Karena Nabi kenal sahabat orang per orang, kan? Gitu. Tapi jangan salah, ada satu nubuah Nabi tentang pembebasan Konstantinopel nanti di zaman Al-Mahdi, itu sampai menyebutkan 10 nama penunggang kuda lengkap dengan warna kudanya, lengkap dengan nama-nama penunggang kudanya, dan nama orang tuanya masing-masing. Jadi si ini bin ini, si fulan bin fulan, si fulan bin fulan. Ya, dan ini belum kejadian, Pak. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya betapa detailnya ya nubuah dari Nabi Muhammad SAW. Baik, selesai tragedi Jamal. Sekarang kita masuk ke tragedi Siffin atau Siffain. Ini terjadi di bulan Muharram 37 Hijriah, masih di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menjadi pimpinan. Deskripsi singkat perang Siffain. Perang ini terjadi antara kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melawan kubu Muawiyah radhiyallahu an.
Perang ini termasuk dalam kategori fitnah yang amat dahsyat, yang mendera kaum muslimin laksana gelombang samudra, sebagaimana pernah diberitakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelombang fitnah ini sama seperti sebelumnya dalam motif dan penyebabnya, yaitu bermula dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagai kerabat, sepupu dari Utsman, Muawiyah menuntut kepada Ali, Khalifah Ali, selaku Amirul Mukminin, agar darah saudaranya dibalas dengan menunaikan kisos terhadap orang-orang yang telah membunuhnya. Dengan alasan inilah Muawiyah tidak mau membaiat Ali sebelum hutang darah Utsman ditunaikan dari para pembunuh tersebut. Tetapi di sisi lain, Imam Ali tetap bersikukuh agar Muawiyah terlebih dahulu membaiat dirinya. Baru kemudian setelah itu dia akan melaksanakan kisos terhadap para pembunuh Utsman. Pada kelanjutannya, perbedaan pendapat ini semakin menajam. Lebih-lebih setelah Ali mencopot Muawiyah dari posisi gubernur Syam. Dan tidak lama kemudian, dia mencopot sekutu utama Muawiyah, Amr bin As, dari jabatannya sebagai gubernur Mesir. Semua ini justru semakin memperparah keadaan dan menjadi sebab utama meletusnya perang Siffin setelah sebelumnya meletus perang Jamal. Ya. Jadi temanya sama sebenarnya. Muawiyah dengan Tolha, Zubair, Aisyah itu menuntut kisos terhadap para pembunuh Utsman. Cuma sayang di sini kurang detail. Kalau di buku-buku lain itu lebih detail lagi dijelaskan. Ada perbedaan antara tuntutan Muawiyah dengan tuntutan Tolha, Zubair, dan Aisyah. Kalau Tolha, Zubair, Aisyah, yang penting khalifah segeralah lakukan kisos, pengadilan kisos pembunuh Utsman. Sebatas itu permintaannya. Tapi kalau Muawiyah lebih jauh lagi. Muawiyah itu permintaannya, serahkan para pembunuh Utsman kepada kami, kepada aku. Biar aku bunuhin mereka satu persatu, begitu, ya kan? Jadi istilahnya ya lebih keras gitu permintaannya, lebih apa namanya? Dan dia merasa berhak. Kenapa? Karena dia adalah sepupu Utsman. Gitu. Yang karena dalam hukum kisos kan, pihak yang boleh menuntut kisos itu a soul for a soul, an-nafsu bin nafsi, kan jiwa dibalas jiwa, itu pihak wali dari yang meninggal, begitu. Ya. Kalau Tolha, Zubair, Aisyah nggak ada hubungan keluarga, cuma hubungannya hubungan perasaan menyesal ketika Khalifah Utsman sudah dikepung, ya kan, mereka nggak membela, nggak melindungi dan seterusnya. Tapi kalau Muawiyah karena merasa punya hubungan darah, ya, sepupunya, walinya, maka dia tuntutannya lebih jauh. Serahkan para pembunuh Utsman, biar kami selesaikan mereka. Gitu. Ringkasan jalannya perang Siffin. Seusai perang Jamal, Ali bin Abi Thalib kembali ke Kufah. Tolong diingat ya. Ali bin Abi Thalib ini khalifah pertama dari semua khulafa Rasyidin yang memindahkan ibu kota Daulah Islamiyah dari Madinah. Dan dia memilih untuk menjadikan Kufah sebagai ibu kota, ya, Daulah Islamiyah. Dan sewaktu Khalifah Ali meninggalkan kota Madinah dengan rombongannya, ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam, mantan rabi Yahudi. Dia memberi nasihat kepada Ali bin Abi Thalib agar jangan meninggalkan Madinah. Wahai Amirul Mukminin, jika engkau meninggalkan Madinah, maka ibu kota tidak akan pernah kembali lagi ke Madinah. Dan Ali bin Abi Thalib tahu
ada nubuah Nabi tentang hal itu. Ya kan? Sehingga dia mengatakan, aku pernah mendengar hal itu dari Nabi. Ya kan? Tetapi kenapa Ali tetap berjalan menuju ke Kufah dengan membawa rombongannya? Karena Ali pun punya strategi. Kalau dia mau membawa rombongannya yang di dalamnya ada mantan-mantan pengepung Utsman, mantan-mantan pembunuh Utsman, maka ini cara terbaik untuk menghalau mereka meninggalkan kota Madinah. Gitu. Kalau Ali tetap di Madinah, ya kan, ini para pengacau ini tetap ada di kota Madinah kan gitu. Memang sebagiannya sudah balik ke Kufah, sudah balik ke Basra, tapi ini masih ada beberapa ratus lagi. Sebab menurut riwayatnya jumlah mereka total tadinya 2.000, Pak. Terus sudah beberapa ratus meninggalkan Madinah menuju ke Kufah, ada yang menuju ke Basrah gitu. Karena asalnya memang dari Kufah, dari Basrah, sebenarnya ada satu lagi rombongan dari Mesir. Ya. Nah, jadi kenapa Khalifah Ali memutuskan meninggalkan Madinah, ya, memindahkan ibu kota ke Kufah, ya supaya ini juga ikut keluar dari kota Madinah. Jadi kota Madinah bersih dari hadirnya para perusuh-perusuh, demonstran-demonstran, pengepung, dan pembunuh Utsman bin Affan. Dan dalam perjalanan sejarah selanjutnya, benarlah Madinah tidak pernah menjadi ibu kota Daulah Islamiyah lagi. Ya. Setelah pindah ke Kufah, dari Kufah, ya, zaman Ali bin Abi Thalib memimpin, kemudian pindah ke Damaskus, Bani Umayyah yang memimpin, ya kan? Terus kemudian pindah ke Baghdad, ya, Bani Abbasiyah yang memimpin. Terus kemudian pindah ke Konstantinopel, ya, Kesultanan Utsmani yang memimpin, ya. Ya, bahkan nanti kalau Al-Mahdi muncul, ibu kota khilafah itu di Damaskus lagi, kemudian pindah ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem. Jadi nggak ada ceritanya Madinah kembali menjadi ibu kota. Jadi benar-benar kepindahan ke Kufah itu adalah awal mula sekaligus nggak pernah lagi balik ke Madinah sebagai ibu kota, ya, apa namanya, khilafah. Baik, jadi seusai perang Jamal kan terjadinya di Basrah. Basrah itu suatu kota di Irak juga, sama dengan Kufah, tapi lebih ke timur. Basrah itu lebih ke timur, lebih dekat ke Teluk Persia. Kufah itu lebih ke barat, utara, mendekati Baghdad. Ya. Nah, jadi setelah dari Basrah kembali ke Kufah habis perang Jamal, Ali bin Abi Thalib mengutus Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi, untuk pergi menemui Muawiyah di Damaskus, menyampaikan pesan agar Muawiyah tunduk dan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum muslimin lainnya. Namun perintah ini justru ditentang oleh Muawiyah. Dia tetap ngotot menuntut hutang darah Utsman harus dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian dia akan tunduk baiat kepada Khalifah Ali. Sebagai balasannya, dia mengirimkan surat tentang pernyataannya ini kepada Ali bin Abi Thalib. Imam Ali menolak syarat ini. Dia tetap dengan perintah yang kebalikannya, yaitu taat dulu, yang tercermin dalam sebuah pembaiatan, baru kemudian Ali akan menghukum para pembunuh tersebut. Kemudian Ali persiapkan bala tentaranya untuk menggempur penduduk Syam yang tidak mau tunduk kepada imam. Ya, dan memang ini hak imam, ya, hak khalifah. Ketika ada di antara kaum muslimin yang tidak mau berbaiat pada khalifah yang sudah sah, ya kan, maka khalifah punya hak untuk, ya, menggertak dengan mengerahkan pasukan kepada pihak kaum muslimin yang tidak mau berbaiat itu, ya. Sebab urusan kepemimpinan dalam Islam ini urusan penting sekali. Makanya kalau saya sering dalam ceramah mengatakan we are a leaderless ummah today, hari ini kita ini umat yang nggak punya pemimpin, memang iya. Karena siapa pemimpin kita sekarang? Raja Arab Saudi, gitu. Ya bagi warga Saudi, Raja Arab Saudi pemimpinnya, tapi bagi kita enggak. Erdogan, ya kan? Bagi kaum muslimin di Turki, Erdogan pemimpin, tapi bagi kita kan enggak. Gitu. Jadi seharusnya umat Islam ini
menjadi jamaatul muslimin, satu jamaah kaum muslimin dengan satu qiyadah, satu imamah, satu khalifah. Begitu. Nah, ini wilayah-wilayah lain sudah pada baiat kepada Ali bin Abi Thalib. Tinggal satu wilayah belum, Syam. Ya berhak dong khalifah untuk kemudian menggunakan show of force, ya kan, untuk membuat pihak yang belum berbaiat ini untuk segera berbaiat, ya. Tapi alhamdulillah dalam catatan sejarah sama sekali tidak pernah ada ungkapan dari Muawiyah bahwa dia ingin dirinya menjadi khalifah. Tidak pernah ada. Ya kan? Jadi Muawiyah itu murni mempermasalahkan tuntutan pembunuh Utsman, darahnya harus membayar darah Utsman yang sudah tertumpah. Begitu. Ya. Jadi Muawiyah itu dalam banyak kesempatan sering mengungkapkan rasa hormatnya kepada Ali bin Abi Thalib dan sering mengatakan Ali bin Abi Thalib jauh lebih mulia daripada aku. Dia jauh lebih berhak menjadi khalifah daripada aku. Jadi artinya ini bukan urusan ambisi ingin jadi khalifah, tidak. Tapi di sini urusannya adalah semata-mata Muawiyah memandang ijtihadnya benar, menyelesaikan kisos dulu baru membaiat Ali. Tapi Ali sebagai pimpinan berpandangan sebaliknya. Baiat dulu, kita duduk satu meja bersama, kita diskusikan selanjutnya bagaimana cara menangani para pembunuh Utsman. Ya. Nah, jadi kemudian Ali mempersiapkan bala tentaranya menggempur penduduk Syam yang tidak mau tunduk kepada imam. Demikian juga Muawiyah, dia siapkan bala tentaranya di Syam. Selanjutnya bertemulah dua pasukan besar ini di Siffin. Siffin ini di satu areal antara Irak dan Syam, ya, di dekat Sungai Yufrat. Selanjutnya bertemulah dua pasukan itu di Siffin yang telah menelan korban sampai 30.000 jiwa. Ya. Di tengah perang sedang berkecamuk, Muawiyah mulai merasa kalah. Kemudian atas saran yang diberikan oleh tangan kanannya Amr bin As radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi juga, Muawiyah ya mengikat atau menusukkan mushaf Al-Quran di ujung tombaknya, di ujung pedangnya, dan mengangkatnya tinggi-tinggi seraya berteriak ajakan tahkim. Tahkim itu duduk ceasefire, ya kan, gencatan senjata dan berunding gitu loh. Arbitrasi gitu, cari titik temu. Demi menghindari banyaknya jatuh korban yang semakin bertambah, Imam Ali pun segera menyambut resolusi tahkim itu. Nah, namun sebagian penduduk Badui yang gabung dalam barisan Ali dan juga termasuk para perusuh, para pengepung, para pembunuh Utsman, menentang keputusan itu. Selanjutnya mereka ini yang kemudian dikenal sebagai golongan Khawarij. Mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah lagi, ya kan? Mereka keluar, makanya disebut Khawarij. Khawarij dari kata khoroja, keluar. Keluar dari barisan kaum muslimin dan kepemimpinan kaum muslimin. Nah, akhirnya berhenti perang. Terjadi kesepakatan untuk berunding antara pihak Ali dengan Muawiyah. Dari pihak Ali, juru bicaranya yang ditunjuk Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi. Sedangkan dari pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga. Setelah melalui berbagai diplomasi, tercapailah kesepakatan bahwa masing-masing kubu harus terlebih dahulu memakzulkan pemimpinnya. Tahu ya, memakzulkan pemimpin, melengsarkan. Ya. Sebelum saya lanjutkan catatan Syekh Mubayyad tentang isi tahkim ini, setelah saya membaca beberapa sumber, sebenarnya sumber riwayat tentang tahkim ini ada beberapa jenis gitu. Nah, ini jenis yang dikutip sama Syekh Mubayyad ini sebenarnya termasuk jenis yang saya kurang setuju dengannya. Karena yang diuraikan oleh Syekh Mubayyad ini mengesankan seolah-olah Abu Musa al-Asy'ari itu quote unquote lemah dalam diplomasi, sementara Amr bin As itu quote unquote saking canggihnya berdiplomasi sehingga terkesan licik gitu. Ini dua-duanya nggak bagus, tidak menggambarkan sikap para sahabat dan
akhlak para sahabat. Ya. Sehingga saya termasuk yang kurang setuju dengan riwayat ini. Ya. Ada sebuah buku judulnya Api Fitnah, ya kan? Di buku itu lebih bagus dijelaskannya bahwa tahkim itu akhirnya tidak mencapai sebuah kesepakatan apapun, sehingga masing-masing pihak, Ali kembali ke Kufah, Muawiyah dengan pasukannya kembali ke Damaskus. Sebatas itu saja, gitu. Nah, tapi apa yang dijelaskan di dalam kutipan ini oleh Syekh Mubayyad ini, saya memandang riwayat ini tidak terlalu menjamin ya, atau terjamin, karena menggambarkan seolah-olah tadi Abu Musa al-Asy'ari sepertinya lemah diplomasi, sementara Amr bin As canggih diplomasi sampai ke tingkat jadi kayak licik gitu. Ya. Kita dengarkan saja ya. Anda dengarkan saja. Nah, kedua pihak sepakat masing-masing kubu harus terlebih dahulu memakzulkan pemimpinnya. Mulailah Abu Musa al-Asy'ari melakukan pemakzulan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Melihat hal ini, Amr bin As tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung berkata, sesungguhnya Abu Musa telah melakukan pemakzulan terhadap Ali. Dengan demikian, akulah yang mengangkat Muawiyah menjadi khalifah. Melihat kejadian ini, orang menjadi sangat heboh. Sempat juga Abu Musa melayangkan umpatannya kepada Amr bin As. Selanjutnya Ali dan bala tentaranya pulang ke Kufah. Demikian juga dengan Muawiyah kembali mundur bersama pasukannya menuju Syam. Ya, ini kan kesannya seolah-olah Abu Musa itu, maaf ya, bodoh gitu dalam berdiplomasi. Sementara Amr bin As kok jadi kayak licik gitu. Ya. Nah, saya lebih setuju dengan riwayat yang mengatakan pada hakikatnya di dalam tahkim itu tidak tercapai kesepakatan yang sifatnya dua belah pihak, sehingga mereka masing-masing kembali. Tapi tidak ada keterangan-keterangan seperti ini, gitu. Karena keterangan seperti ini seolah-olah menunjukkan, apalagi kemudian Abu Musa jadi mencela Amr bin As, ya, ini tidak benar, tidak mungkin sahabat seperti itu, tidak mungkin, ya. Dan yang lebih penting lagi adalah kalau dikatakan tahkim, ya, tahkim itu artinya kembali kepada asas-asas penyelesaian masalah. Sedangkan dalam Islam asas penyelesaian masalah kemana? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Jika kalian berselisih pendapat dalam satu perkara, kembalikan kemana? Ke Quran dan Sunnah. Nggak ketemu di Quran, nggak ketemu di Sunnah, kembali kepada ijma para sahabat. Kan begitu. Ini kok tiba-tiba ada agenda memakzulkan, ya, pemimpin masing-masing. Ini nggak ada ceritanya, nggak ada titipan agenda itu. Ini nggak mungkin gitu loh. Ya, jadi logika isi tahkimnya seperti ini nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Mereka nggak berhak, baik Abu Musa maupun Amr bin As nggak berhak ngomongin khilafah. Siapa yang jadi jabatan khilafah, nggak ada. Tugas mereka sebenarnya adalah mencari titik temu dari situasi yang sudah kisruh itu. Dan mestinya tidak menyinggung-nyinggung soal siapa yang jadi khalifah. Karena sudah selesai, sudah jelas duduk perkaranya. Khalifah itu Ali bin Abi Thalib. Bahkan Muawiyah sendiri tidak pernah mengatakan dirinya pengen jadi khalifah. Ya. Jadi riwayat ini bagi saya riwayat yang bermasalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk yang kedua kalinya, Imam Ali kembali mempersiapkan bala tentaranya guna menyerang Syam. Jadi karena Muawiyah tidak kunjung tunduk kepada Ali, ada upaya persiapan kembali pasukan untuk menuju ke Syam. Di tengah-tengah persiapan itu, Imam Ali direpotkan oleh gerakan kaum Khawarij. Sehingga Imam Ali harus menumpas kaum Khawarij ini terlebih dahulu. Maka pada tahun 36 Hijriah, untuk kesekian kalinya Ali bin Abi Thalib kembali menggalang pasukan. Namun seruan beliau ini sulit terrealisasi disebabkan penduduk Irak telah terpecah belah. Baru pada tahun 40 Hijriah penggalangan pasukan ini berhasil dilakukan dengan kekuatan yang terdiri dari 40.000 pasukan. Sebelum beliau melakukan aksi militer menuju Syam, qaddarullah Imam Ali terbunuh, ya.
Dan apa yang telah menjadi ketetapan Allah niscaya terjadi. Ya. Siapa yang membunuh Ali? Yang membunuh Ali adalah dari kalangan Khawarij. Ya. Jadi kan tadi kaum Khawarij ini dibasmi sama Imam Ali. Dibasmi itu dalam pengertian benar-benar dihabisi, Pak. Dalam perang itu nggak ada satupun yang tersisa. Semuanya mati. Karena jumlah mereka tinggal sedikit. Kalau tidak salah dalam satu riwayat dikatakan jumlahnya tinggal 1.800. Sedangkan pasukan Ali jumlahnya besar sekali, ya puluhan ribu, belasan ribu minimal begitu. Jadi gampang sekali menghabiskan kaum Khawarij ini. Dan jangan salah, sebelum memerangi kaum Khawarij, Imam Ali sempat mengajak mereka bertaubat terlebih dahulu, nggak langsung diperangi. Dan caranya dengan mengirim seorang ahli Quran, yaitu Ibnu Abbas, ya ahli Qurannya para sahabat, ahli tafsirnya para sahabat, ya. Berhasil dia ya mengajak bertaubat sampai 20.000 Khawarij ya. Jadi tadinya Khawarij itu jumlahnya banyak. Tapi 20.000 akhirnya bertaubat gara-gara keberhasilan Ibnu Abbas ya meyakinkan mereka bahwa pikiran-pikiran mereka ini ngaco, ngawur, mereka harus taubat dari pikiran-pikiran itu. Sehingga 20.000 akhirnya kembali ke pangkuan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sisanya tinggal 1.800. Nah yang 1.800 ini masih diajak taubat sama Ali bin Abi Thalib, tapi bebel ya, nggak mau. Akhirnya diperangi ya, dan habis hanya dalam waktu yang cepat ya. Baik saudaraku rahimakumullah, kita akan cukupkan sampai di sini untuk malam hari ini. Selanjutnya nanti kita masuk ke berita-berita Nabi Muhammad SAW tentang perang Siffin ya. Jadi nubuah-nubuah Nabi tentang perang Siffin halaman 144. Saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini pembawa acaranya mana? Pembawa acaranya mana? Silakan Hafiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaannya dua. Satu, kalau ngelihat di halaman 152, di situ disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah enggan memasukkan Talha ke surga sebelum dia membaiatku. 142. Ya. Ya. Sebelum membaiatku menjelang kematiannya. Itu apakah memang begitu? Artinya orang-orang yang belum membaiat tuh akan masuk neraka gitu. Itu pertanyaan. Kedua, di kondisi sekarang kita ini, di mana kita leaders umat gitu, kita mesti bayat ke siapa gitu. Ya. Nanti kita masuk neraka dong kalau kita nggak bayat. Ya. Oke. Ya jadi ini ada hadis memang. Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang meninggal dunia tanpa ada ikatan baiat di lehernya, ya, maka dia akan menemukan kematian yang disebut dengan istilahnya mitatan jahiliyah. Kematian jahiliyah. Nah pertanyaannya, mitatan jahiliyah ini apa artinya? Yang pasti artinya tidak serta-merta kafir, tidak. Tetapi mitatan jahiliyah itu seperti matinya orang yang hidup di tengah suasana jahiliyah. Begitu. Itu yang pasti maknanya. Dan kalau kita mau jujur, ya, situasi kita sekarang ya seperti jahiliyah. Makanya sampai ada buku judulnya Jahiliyah Modern. Kita ini hidup dalam jahiliyah modern sekarang ini. Ya. Sehingga kalau ditanya mau baiat sama siapa, ya bingung kita sekarang. Mau baiat sama siapa? Memang sudah ada pemimpin yang disepakati sekarang di kalangan seluruh umat Islam sedunia. Kan nggak ada. Itu nggak ada.
Makanya sempat heboh ketika muncul satu kelompok yang mengklaim dirinya di abad modern ini sebagai khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu kelompok yang kemudian dikenal sebagai ISIS, ya, Islamic State of Iraq and Syria, atau ISIL, Islamic State of Levant. Levant itu wilayah Syam, ya, mencakup Suria, Palestina, Lebanon dan Jordan, ya. Tapi kan jadi pertanyaan besar, apa benar ISIS itu mewakili seluruh umat Islam sedunia? Kan tidak, timbul masalah gitu. Nah, jadi pengertian sesungguhnya Allah enggan memasukkan Tolha ke surga sebelum dia membaiatku menjelang kematiannya. Ini berkaitan dengan zaman tersebut. Adalah zaman umat masih berada dalam satu jamaatul muslimin. Di era para sahabat kan umat satu jamaatul musliminnya gitu, maka pemimpinnya juga clear satu gitu. Dan ada hadis juga yang mengatakan jika seorang khalifah telah dibaiat, sudah sah dia dibaiat sebagai khalifah, lalu ada lagi yang membaiat diri mengaku sebagai khalifah, maka yang kedua tuh dibunuh, mesti dibunuh. Kalau tidak, apa yang terjadi? Umat punya lebih dari satu pemimpin, kacau. Ya, umat ini harus berada dalam satu barisan, pemimpinnya satu saja, begitu. Jadi begitu ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Barang siapa meninggal di lehernya tidak ada ikatan baiat, matinya mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah, ya. Mati seperti di zaman jahiliyah. Ya, kita sekarang juga seperti zaman jahiliyah sekarang ini, cuma jahiliyah modern, ya. Umat ini terpecah-pecah, tidak ada pemimpin yang jelas gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Insya Allah tidak gitu. Karena kalau kita tanya pun mau bayat sama siapa? Jawabannya apa? Pak Heri. Jawabannya apa? Bayat sama khalifah di Lampung. Kan ada yang ngaku sebagai khalifah juga di Lampung gitu. Mereka mendirikan Khilafatul Muslimin, ya kan? Nah, cuma problemanya adalah wilayahnya nggak jelas, pemberlakuan hukum Allahnya nggak jelas gitu, ya kan? Cuma memang ada pendaftaran, ya, ada pembaiatan gitu. Cuma ini makanya ada buku mungkin perlu dibaca, judulnya Thoriq ila Jamaatul Muslimin, Jalan Menuju Jamaatul Muslimin. Buku ini ditulis oleh seorang bernama Muhammad Jabir kalau saya tidak salah, ya. Jadi buku ini menerangkan perbedaan zaman kita sekarang dengan zaman para sahabat dahulu, bahwa kita sekarang ini tidak hidup di dalam keadaan jamaatul muslimin. Kalaupun ada jamaah-jamaah sekarang ini disebutnya jamaatun minal muslimin, jamaah dari sebagian kaum muslimin. Yang mana jamaah-jamaah dari kaum muslimin ini memang punya pemimpin, tapi ya pemimpin untuk jamaah itu saja. Ya, kalau dalam bahasa yang lebih sederhananya ormas-ormas lah gitu. Ya, NU punya pemimpin, Muhammadiyah punya pemimpin, ya gitu. Jamaah Tabligh punya pemimpin, Ikhwanul Muslimin punya pemimpin, ya kan? Kemudian Hizbut Tahrir punya pemimpin. Tapi apakah orang dari Ikhwanul Muslimin mengaku pimpinan Hizbut Tahrir sebagai pimpinan dia? Kan enggak. Gitu. Ya. Singkat cerita, memang kita sekarang harus mengakui dengan jujur dan dengan terus terang, we are a leaderless ummah today. Ya, sehingga baiat itu menjadi sesuatu perkara yang ya susah, mau bagaimana kita baiat. Gitu. Karena nggak ada yang bisa mengklaim bahwa sekarang ini Anda harus baiat sama saya, sama kelompok saya. Nggak bisa. Gitu. Bagaimana? Yang namanya khalifah itu pemimpin bagi segenap umat Islam. Bukan bagi sekelompok umat Islam saja. Bagi segenap umat Islam. Makanya Ali bin Abi Thalib sekalipun sudah dapat baiat dari wilayah Mesir, dari Hijaz, dari Irak, dari mana-mana gitu ya. Tapi Syam belum membaiat, risau dia, risau gitu.
Dia merasa risau dan dia merasa perlu wajib untuk memastikan ini ikut baiat kepada aku begitu. Ya. Apalagi wilayah Syam itu wilayah yang besar wilayahnya dan di perbatasan lagi, ya kan? Perbatasan itu banyak jihad berlangsung, banyak peperangan berlangsung. Itu harus menjadi tanggung jawab khalifah untuk mengelolanya, mengkoordinasinya, mengkonsolidasi pasukannya dan memobilisasi pasukannya. Itu kewajiban khalifah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya kita berkesempatan untuk hidup menemui Imam Mahdi, kita harus baiat sama dia. Iya, dan memang ada hadisnya. Fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala thalji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Jika kalian melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju karena dialah khalifatullah Al-Mahdi. Ini yang terus-menerus saya suarakan di berbagai kesempatan bahwa kita umat Islam ini sekarang harusnya fokus bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, adakah diriku ini sudah layak bergabung dengan Al-Mahdi? Ya, kita minta sama Allah petunjuk bagaimana caranya diri-diri kita, keluarga kita, anak istri kita, ya yang di bawah tanggung jawab kita ini memiliki kelayakan menjadi jundullah, tentara Allah, yang pada saat Al-Mahdi nanti muncul, Allah mudahkan kita, Allah izinkan kita bergabung dengan barisannya. Karena sudah memenuhi kriteria sebagai jundullah, tentara Allah. Sebab yang pastinya akan dimudahkan Allah bergabung dengan Al-Mahdi adalah umat Islam yang sudah sadar bahwa mereka tuh perlu pemimpin, tapi sekarang nggak jelas pemimpinnya. Yang karenanya ketika akhirnya the certified leader muncul, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya muncul, yaitu Al-Mahdi, ya kan? Mudah-mudahan Allah izinkan kita nggak punya keraguan-raguan nantinya bergabung berbaiat dengannya. Karena perintah Nabi seperti itu. Bila kalian sudah lihat kehadiran Al-Mahdi, baiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju. Ungkapan sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju. Whatever the case, bagaimanapun keadaannya, upayakan bisa berbaiat. Sebab kalau kita nggak baiat dengan Al-Mahdi, kita jauh di sini, Al-Mahdi di sana, ya kan, di Arab sana, ya karena nanti kan khilafah akan berdiri di Syam, begitu. Kita masih jauh di sini, pastinya kita nanti akan jadi mangsanya si Dajjal, begitu. Dan itu berarti apa? Ya, kita harus ngungsi uzlah ke gunung-gunung yang sebagaimana arahan Nabi. Ya, kalau nggak bisa gabung dengan khilafah, ya sudah harus uzlah. Persiapan dengan orang-orang beriman lainnya bikin kampung akhir zaman. Ya, kalau saya berpikirnya sebaliknya, daripada bikin kampung akhir zaman sekarang yang berarti seolah-olah mau ngadepin Dajjal, mendingan berpikir nggak gabung sama Al-Mahdinya yang lebih utama. Itu yang lebih utamakan kita pikirkan bagaimana caranya Allah izinkan kita gabung sama Al-Mahdi. Dan hadis-hadis tentang kemunculan Al-Mahdi itu sangat jelas. Kita tidak dibiarkan sama Nabi tanpa panduan, tanpa arahan, tanpa petunjuk. Sehingga kita gampang ditipu dengan mereka-mereka yang mengatakan Al-Mahdi udah muncul sekarang di Pakistan. Dia ciri-cirinya sudah bisa ketemu sama Allah dan Rasulnya lewat mimpi. 800 kali mimpi ketemu Nabi, 500 kali mimpi ketemu Rasul. Ayo, ya kita segera jadi pendukungnya gitu. Tiap hari saya dikirimin video tentang orang ini, ya kan? Untuk meyakinkan saya bahwa Al-Mahdi sudah muncul. Gitu. Iya. Dan kalau Iksan Tanjung sudah setuju di Al-Mahdi, oh sudah, oh Iksan Tanjung yang sering ngomongin akhir zaman udah setuju ini Al-Mahdi, oh sudah rame, Pak. Gitu. Kalau saya meyakini Al-Mahdi itu sosok yang sampai nanti saat dia dibaiat baru kita tahu siapa dia. Kalau sekarang kita nggak bakal mudah tahu. Kenapa? Karena Allah akan memang memelihara Al-Mahdi, identitasnya dipelihara sama Allah sampai ke hari dia akhirnya dibaiat paksa di depan Ka'bah. Dan kalau itu sudah terjadi, mudah-mudahan Allah izinkan masih ada teknologi canggih sehingga kita bisa dengar beritanya segera dan kita bisa segera berkemas-kemas hijrah baiat dengan Al-Mahdi. Gitu. Makanya ini agenda penting Pak dalam hidup kita. Saya nggak tahu kapan Al-Mahdi muncul. Cuma secara feeling saya punya husnuzon billah, kayaknya jadwalnya nggak lama lagi gitu. Melihat tingkat kezoliman para elit global sekarang udah makin dahsyat.
ya kan? Dengan segala ide biometric identity-nya, ya kan? Semua kita nanti nggak pakai KTP, tapi KTP kita ada di chip yang ditempel di tubuh kita. Ngeri, Pak. Kalau itu udah keburu terjadi. Ya, semua kita terpantau. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ya. Untuk kaum Syiah sendiri, bagaimana Untuk sejarah kaum Syiah? Syiah, Bagaimana sejarah awalnya? ini baru diomongin sama Ustadz Dr. Al-Bakri ini, Salim Al-Bakri. Jadi Syiah ini di antara tokoh-tokoh peletak asas awalnya adalah si ABS tadi, Abdullah bin Saba tadi. Jadi Abdullah bin Saba ini sewaktu masih di Kufah, sewaktu masih di Baghdad, di Basrah, ya kan? Itu dia belum melontarkan gagasan-gagasan awalnya tentang Syiah. Tapi ketika dia pergi ke Syam, ya, dia mau provokasi orang-orang Syam untuk menentang Khalifah Utsman, nggak berhasil. Bahkan dia terusir ke Mesir. Nah di Mesir, mulai dia di samping mengumpulkan, menggalang kaum muslimin yang bodoh-bodoh, yang gampang diprovokasi untuk membenci Khalifah Utsman, dia mulai melontarkan gagasan-gagasan awal tentang paham bahkan akidah Syiah. Dia bilang bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sebenarnya mempunyai wasiat untuk Ali bin Abi Thalib. Wasiatnya adalah jika Rasul wafat, pengganti Rasul harusnya langsung Ali bin Abi Thalib. Yang berarti karena realitanya Abu Bakar yang jadi khalifah, Abu Bakar wafat, Umar yang jadi khalifah, ya kan? Umar wafat, Utsman jadi khalifah, maka orang-orang ini semua adalah para perampas kekhalifahan yang semestinya dijabat oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini karangan dia cerita ini. Tapi cerita ini ketika disebarluaskan di kalangan orang-orang yang bodoh, yang gampang diprovokasi, percaya. Gitu. Nah ini bibit-bibit awalnya di situ. Bahkan ketika akhirnya Utsman sudah terbunuh, Ali dibaiat, akhirnya Ali pergi ke Kufah, ya kan? Nah di Kufah, ya, si Abdullah bin Saba ini bahkan lebih jauh lagi memberanikan diri menyebarluaskan pikiran-pikiran awal tentang Syiah ini. Di mana dia suatu hari ditemukan oleh Ali bin Abi Thalib yang sedang jalan menuju ke masjid. Abdullah bin Saba ini dengan beberapa pengikutnya tiba-tiba menghadang Ali bin Abi Thalib dan sujud di depan Ali bin Abi Thalib. Ali kaget. Apa yang kalian lakukan ini? Ya kan? Engkau Tuhan semesta alam. Ya, jadi Ali diletakkan pada posisi yang bahkan melewati Rasul, ya kan, menjadi ya pencipta alam raya ini, ya kan, marah, ya, Ali bin Abi Thalib marah, ya kan, dia menyuruh mereka taubat, tapi Abdullah bin Saba tidak mau taubat, gitu. Bahkan pada hari di mana akhirnya Ali bin Abi Thalib mengeksekut, membunuh Abdullah bin Saba, itu terjadi dialog keras antara Ali dengan Abdullah bin Saba. Ya kan? Ali bertanya, apakah benar apa yang kau katakan tentang diriku dikaitkan dengan sahabat-sahabatku Abu Bakar, Umar, dan Utsman? Dia katakan terang-terangan, mereka adalah perampas kekhalifahan yang semestinya engkau pegang begitu Rasul wafat. Engkau dusta, begitu kan sama Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Tidak pernah Nabi mewasiatkan hal seperti itu kepada diriku. Ya, karenanya ketika orang-orang membaiat Abu Bakar, aku pun membaiat Abu Bakar. Orang-orang membaiat Umar bin Khattab, aku pun membaiat Umar bin Khattab. Orang-orang membaiat Utsman bin Affan, aku pun membaiat Utsman bin Affan. Ya kan? Aku perintahkan engkau bertaubat, tarik ucapanmu. Kalau tidak, akan aku dera engkau, cambuk engkau 100 kali. Dia boro-boro nyabut, ya kan? Dia ulangi lagi kata-katanya. Sampai akhirnya Ali pun mengeluarkan ancaman. Berarti engkau ini menyebarluaskan kedustaan yang mendasar, ya.
Karenanya aku ancam engkau dengan pembunuhan, akan kubunuh engkau, hukum mati engkau. Apa jawab dia? Kalau engkau hukum mati aku, memang engkau berhak karena engkaulah Tuhan alam semesta ini. Nah, menurut riwayat tertentu, akhirnya Ali bin Abi Thalib membunuh dengan cara yang sebenarnya agak ekstrim. Digali parit, ya kan? Ditaruh kayu, dibakar, dilempar ke dalamnya. Abdullah bin Sabah. Tapi riwayat ini ada yang mempermasalahkan. Ada yang mengatakan tidak demikian. Sama Ali bin Abi Thalib akhirnya dia dihukum dalam bentuk dia diisolasi, ya diusir, ya kan, sejauh-jauhnya, gitu. Tapi wallahu a'lam bishawab mana yang benar. Tapi yang pasti riwayat yang terkenal adalah Ali bin Abi Thalib akhirnya menghukum mati Abdullah bin Sabah. Soal caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Ya, kita nggak pasti. Tapi di antara riwayat yang ada adalah dia dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup, dimasukkan dalam parit, gitu. Nah, ini Abdullah bin Sabah ini awal mula penyebar faham Syiah. Tapi Syiah itu baru mulai benar-benar berkembang setelah peristiwa pengkhianatan penduduk Kufah terhadap salah seorang cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Di mana Al-Husain diundang oleh penduduk Kufah untuk datang ke Kufah karena penduduk Kufah ingin menjadikan Husain sebagai khalifah pengganti Khalifah Yazid anaknya Muawiyah, gitu. Ini nanti ceritanya, kita belum sampai ke sana, ya. Tapi yang pasti di masa itu muncul seorang sosok yang bernama, lengkapnya saya lupa namanya, tapi yang jelas ujung akhirnya dia As-Saqafi namanya. Nah, As-Saqafi ini dia adalah yang pertama kali membangun kelembagaan kelompok Syiah itu dengan pikiran-pikiran yang asalnya datang dari Abdullah bin Sabah tadi itu. Tapi waktu Abdullah bin Sabah kan baru pikiran-pikiran saja, ide-ide saja kan, tapi belum ada kelompoknya. Nah, ketika si As-Saqafi ini dia bahkan membentuk kelompok, ya, kelompok Syiah itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Hafiz? Cukup, Ustaz. Kalian rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita selesaikan kaji kita. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.